Jadi kalau kami dari pelaku pasar sendiri, kami melihatnya itu, penguatan rupiah ini ada 2 faktor, satu dari faktor global itu sendiri, di mana kita melihat bahwa, aset under management, money market fund di US itu mencapai all time high ya, lebih tinggi dibanding sebelum pandemi di 5,1 triliun dollars. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah banyak, investor-investor global itu pada ketakutan resesi, terus parking, uangnya di instrumen jangka pendek yang aman seperti money market fund gitu. Nah, tapi pada akhirnya ketika saat, probability resesi itu turun, uang-uang ini harus kembali ke deploy ke market atau put it at work gitu. Nah, kita melihatnya faktor ini akan membawa, meningkatnya, investor asing masuk ke Indonesia. Kita sendiri bisa lihat dalam 3 bulan terakhir ya. Jadi Januari itu kita cukup ada inflow cukup kencang, terus Februari sempat ada, volatile global, terus ada slightly outflow, tapi on the March itu kita outflow yang di Februari itu udah dibalikin semua dan udah malah ada net net inflow lagi gitu. Sehingga, kita masih percaya bahwa, banyak, minat investor asing, terhadap aset-aset emerging market terutama Indonesia kan. Politiknya stabil, ada story mengenai komoditas, dan ada, downstreaming, story ya gitu. Dibanding yang misalnya seperti kayak tadi, Bapak yang bilang itu di China gitu, yang masih political situation-nya masih belum stabil karena masih menunggu, gimana stand pemerintah terhadap bisnis-bisnis kayak Alibaba dan segalanya gitu. Nah, faktor domestiknya itu sebenarnya program pemerintah itu yang downstreaming itu membawa, banyak positive story, makanya kita bisa melihat bahwa dolar rupiah itu, turunnya cukup kencang ya, ini kita termasuk satu mata uang yang cukup kuat di Asia gitu, yang, bisa dikatakan paling kuat ya gitu. Jadi sehingga domestiknya udah bagus, budget positif, trade balance positif, inflasi bahkan akan turun nanti di 3% di kuartal 3, sehingga kita melihatnya cukup positif ya terhadap ekonomi domestik kita sekarang. Baik, artinya apabila pekan depan ini kita menunggu data neraca dagang dan juga Bank Indonesia, apakah ini akan semakin memperkuat rupiah? Iya, jadi, mengenai, hubungannya itu kita melihat trade balance masih continue positif, untuk, kebijakan, bunga dari Bank Indonesia sendiri, kami melihatnya bahwa Bank Indonesia tidak akan, menaikkan ya, karena Bank Indonesia sendiri bilang bahwa sampai Fed naik ke 5,75 itu, rupiah udah cukup gitu. Nah, sekarang kita melihatnya ke depannya inflasi itu sekarang mulai pada melandai, tadi, udah diceritakan mengenai di Amerika juga udah turun di 5%. Bahkan di Indonesia ekspektasinya entar 3% by September. Jadi sekarang investor-investor global tuh melihatnya, real return, aset negara mana yang memberikan positive real return yang cukup tinggi. Nah, Indonesia sebagai, salah satu yang, ekspektasi penurunan inflasi yang cukup tajam, ekspektasi real return-nya cukup tinggi. Sehingga kita melihatnya, BI nggak akan naikin suku bunga, trade balance akan continue to be surplus. Memang ada pelemahan komoditas sehingga melemahkan hasil ekspor kita. Tapi kalau kita lihat ada perkembangan import yang turun lebih tajam juga. Jadi kita melihatnya trade balance masih positif, sehingga pengaruh harga komoditas itu tidak terlalu jadi negatif defisit ya, trade-nya. Terus jadi impact ke rupiahnya tuh saya masih belum lihat ada resiko yang cukup, ini ya, untuk pelemahan rupiah. Kecuali kalau kita misalnya ada, geopolitical, misalnya ada perang, ada big war gitu. Baru kita bisa melihat bahwa mungkin rupiah bisa melemah sedikit gitu. Tapi selama, aman dan selama ini, we have good story dari global atau dari, domestik. Baik, apakah besar peluang rupiah untuk menyentuh 14.500-an dalam waktu dekat? Iya, untuk short term target kita melihatnya angka itu psikologis, Mbak Nika, bahwa setelah 15.000 biasa orang larinya ke 14.500, mungkin kita lihat akan berhenti di situ dulu ya 14.500 gitu. Karena pasti, akan banyak, hedging demand, dari importer-importer di sekitar level situ. Roni tadi Anda katakan impor ini juga diprediksi akan menurun sama seperti nilai ekspor begitu ya. Tapi kalau kita mengingat cuti bersama ini kan sebenarnya baru akan dimulai pekan depan dan masih ada beberapa hari lagi untuk produksi. Apakah cukup mungkin untuk mengejar kenaikan impor? Belum, kami sih melihatnya, kalau kondisi lebaran ini kan, cukup aneh ya bahwa sekarang ini kita, lumayan cukup panjang, orang bisa targetnya 2 minggu lah ekonomi activity-nya agak slow down.
Nah, jadi, mengenai import yang slowing itu kita melihatnya sih, karena memang demand-nya juga turun untuk produk-produk import, jadi ke depannya sih kita melihatnya sih masih masih ini ya, masih masih cukup, positif terhadap, trade balance kita. Ya. Baik, dan untuk tulang punggung, dari neraca dagang ini, terutama untuk ekspor, apakah Anda menilai komoditas masih akan menjadi andalan? Betul. Jadi, kalau kita melihat komoditas ya, kalau dari segi pasar, kita melihatnya itu, big story itu ada dari, Amerika sendiri yang, Strategic Petroleum Reserve, di mana, Amerika itu punya, cadangan minyak yang, untuk jika seandainya untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara penghasil minyak dari Timur Tengah. Nah, cadangan minyak ini tahun kemarin itu, turun ke level yang cukup rendah ya, maksudnya secara historical. Sehingga, para OPEC Plus itu, jadi OPEC Plus Rusia, itu mengharapkan Amerika bilang waktu itu kalau minyak itu di harga 70, kita akan mulai, top up cadangan minyak mereka, karena mereka jual minyak di sekitar 100. Nah, ternyata waktu 70 menyentuh level 70, advisernya Presiden Biden itu berkata bahwa dia akan men-stop dulu, tidak akan membeli minyak untuk, top up, reserve. Sehingga itu men-trigger, production cut oleh OPEC Plus, dan production itu akan menaikkan harga minyak sendiri ya. Nah, jadi kita melihatnya bahwa ini, demand dari Amerika itu sooner or later akan hit ke market gitu, cuma at what price and when gitu. Dan dengan itu otomatis, kalau harga minyak sendiri itu ke-support karena ada demand dari Amerika yang harus menggantikan reserve yang dijual di harga 100, kita melihatnya bahwa, komoditas-komoditas lain juga akan ikut terpengaruh, tersupport gitu. Karena kan, harga energi patokannya biasa ada di harga minyak sendiri. Sehingga itu akan akhirnya membantu yang tadi bilang ada coal-nya, ada yang lain gitu. Jadi kita melihatnya dan sekarang, kalau kita lihat consumption energi, itu Asia itu udah mengkonsumsi lebih dari 50% dari dunia ya, kalau energy consumption. Sehingga kita melihatnya selama Asia itu is doing well, ya maksudnya memang kita harus lihat kondisi di Cina ya, maksudnya agak slowing, tapi other than Cina semua itu I think recovery story masih ada. Indonesia, India, Korea, bahkan Hong Kong sendiri sekarang udah mulai membuka diri gitu. Jadi kita melihatnya bahwa, Asia quite resilient dan bahkan akan, consumption akan cukup kuat untuk mensupport harga komoditas sekarang. Jadi kita nggak melihat adanya adanya, kemungkinan harga energi turun terlalu jauh.